Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabare? Balik mana rek nang aku kene dengan Cak Nufur. Kali ini kita mau bahas lagi Samsung Galaxy A55 yang mana pemakaian HP ku ini nggak kerasa udah lebih dari 6 bulan ya. Bahkan ongoing ke 7 bulan. Cuma kemarin kelamaan, lupa ya. Tapi nggak apa-apa, kita mau sharing-sharing aja, ngobrol-ngobrol. Santai ya seperti ini ya guys. Terkait pemakaianku selama 6 bulan gimana sih rasanya, gimana sih kesan-pesannya, suka dukanya. Karena aku pakai HP ini sebenarnya niatannya nggak ada. Aku pindah ke HP ini karena HP ku sebelumnya rusak guys. Samsung Galaxy A53. Samsung Galaxy A53 pun itu dulu aku beli karena ngiranya HP itu bakal awet sampai 5 tahun. Rupanya kok apes gitu loh. Di aku cuma bisa sampai bahkan nggak nyampe 2 tahun ya. Makanya pas begitu ini rilis, langsung nggak perlu pakai lama, aku beli ini dan masih kupakai sampai sekarang jadi daily driver. Ya HP ini bener-bener aku jadiin main daily driver guys, buat sehari-hari, buat perang. Bahkan bisa dibilang menurutku ini all-rounder yang seimbang dari semua aspeknya, dari segi performanya, dari segi kameranya, terus apa lagi ya, dari segi experience-nya bener-bener menurutku memuaskan ya. Dan aku rasa semua yang nonton di sini juga demikian. Oke, langsung aja apa sih yang pengen ku bagiin selama 6 bulan lebih pakai A55 ini? Yang pertama itu dari desainnya. Menurutku desain ini revolusioner banget ya. Gimana caranya si Samsung ini mengembalikan frame metal lagi di seri mid-range-nya. Dulu kan sempat keganti ke plastik ya. Entah kenapa kok dia berani ngeluncurin lagi dengan frame metal yang seperti ini. Yang antenanya keluar, yang feel-nya tuh kayak flagship ya. Flagship beneran gitu loh. Dan nggak cuma satu dua orang yang lihat ini ngiranya adalah Samsung seri S. Seri S23, mungkin yang Plus ya, atau yang S24 Plus, bahkan sekarang baru rilis yang S24 FE. Nah, kalau secara tampilan pun nggak cuma yang seri mid-range aja, dari semua seri Samsung itu kurang lebih sama semua ya. Sama semua. Yang membedakan ini frame metal ini. Dan kalau di A55 dia ada island apa nih? Island key ya kalau nggak salah. Aku lupa guys. Dynamic island key yang menonjol di sini. Bahkan di S24 FE nggak ada yang kayak gini. Ini nggak akan kelihatan kalau nggak pakai casing ya. Nggak akan kelihatan kalau pakai casing. Kalau telanjang seperti ini baru dia kelihatan, oh HP ini adalah A55. Bahkan setelah kulihat beberapa review S24 FE dari beberapa kanal YouTube, kok rasa-rasanya nggak jauh beda ya sama si A55. Ya beda 0,1 inci aja lah, dengan S24 FE sedikit lebih besar. Dan tentunya bezelnya yang kalau di S24 FE lebih tipis. Kalau di sini jeleknya, kekurangannya adalah bezelnya yang masih tebal guys. Bezel yang di sini ya. Cuma ngakalinnya gampang banget. Aku lebih sering pakai wallpaper hitam seperti ini guys. Yang sering ku tampilin di video-videoku sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong soal ukuran, yang bikin nggak enak HP ini tuh kegedean. Menurutku gede banget ya. Entah kenapa tren makin ke sini, HP ini semakin besar. Nambah 0,1 inci, nambah 0,2 inci. Bahkan ada yang nambah cuma 0,03 inci. Dan seterusnya. Mungkin suatu saat nanti bisa-bisa jadi 7 inci ini HP sekarang. Kalau untuk ukuran 6,6 inci saat ini aja, aku ngerasanya udah sangat besar. Bisa dibayangin kalau misalkan belum pakai casing aja udah sebesar ini, apalagi ditambahin casing guys. Tambahin casing. Rasanya jadi tambah tebel banget. Nah makanya kalau di rumah seperti ini aku lebih suka dicopot aja. Supaya apa ya? Supaya dapat flagship experience-nya. Karena menurutku nyaman ya dipakainya. Nggak seperti awal mungkin kerasa sakit, tajam di ujung, tapi lama-lama sumpah ini nyaman banget untuk dirasakan. Nah, kalau keluar tentunya kita wajib pakai si casing ya, wajib banget itu. Walaupun resikonya adalah kebesaran. Masukin kantong pun jadi nambah besar. Mau nggak mau masukin tas biar lebih enak dibawa kemana-mananya. Tapi kalau di kondisi dalam rumah kayak gini, kita copot aja karena seenak itu dan senyaman itu. Balik lagi soal desain, aku suka banget sama HP ini karena simple, elegan, dan
ya berkarakter lah, cukup menambah personaku untuk daily activity sehari-hari. Dan kerennya lagi ini bisa juga buat nipu orang. Dikiranya tadi flagship guys, dikiranya aku pakai varian S24 atau S23. Luar biasa ini A55. Nah, selain revolusioner, HP ini juga merubah pandanganku soal chipset Exynos. Ya, teman-teman tahu sendiri chipset Exynos itu seperti apa. Kentang banget ya. Kentang. Bandingin sama MediaTek sama Snapdragon, Exynos sangat kentang waktu dulu. Nah, semenjak Exynos 1480 ini keluar, ya, ini mematahkan pandanganku soal Exynos itu. Bahkan, katanya dengan signifikan yang ada di Exynos 1380, itu juga udah semakin lebih baik dibandingin Exynos 1280. Kenapa aku bisa ngomong begini? Karena aku adalah pemakai Exynos 1280, guys. Pemakaian Exynos 1280 di A53. Bisa dibayangin betapa kentangnya HP itu, kita keluarin budget 5 juta up, tapi bener-bener nggak reliable, nggak bener-bener nggak bisa diandalkan. Tapi kalau ada ini, Exynos 1480, wah, puas sih kalau untuk secara performanya. Makanya aku tadi bilang ini bagus banget buat all-rounder. Ya, begitulah dengan Exynos 1480, cukup puas, walaupun kalau bisa dibilang HP ini panas apa enggak? Panas, guys. Kenapa? Karena material belakangnya adalah kaca. Kaca itu sifatnya cepat mengeluarkan hawa. Suhu panas, ya kan? Katakanlah seperti itu. Makanya kita rasanya jadi kok panas banget nih HP. Padahal ya kinerjanya dia seperti itu. Dia cepat ngeluarin suhu panas. Kalau misalkan dicopot memang sangat kerasa banget nyentuh tangan. Makanya banyak orang yang lebih memilih HP ini pakai casing ya. Biar nggak langsung nyentuh tangan. Tapi kalau secara performa, kita main game apa aja yang ada di pasaran, ya misalkan ML, HOG, LOL, COD bahkan, dilipat semua guys. No lag ya, no lagi sama sekali. Ya paling kalau agak ngap-ngapan, udah jelas sih Genshin Impact ya. Makanya ada setting yang harus kita sesuaikan. Ya harus tahu diri lah, jangan high-high lah, jangan terlalu tinggi lah speknya. Kita medium aja atau bahkan low. Itu udah cukup. Apalagi kalau buat ngegame HP ini sangat-sangat dimanjakan dengan kualitas layar AMOLED-nya khas Samsung yang tajam dan apa bahasanya keluar semua gitu loh guys. Gak cuma ngegame kita mau YouTubean, kita mau Netflix, atau kita mau lihat apapun lah scrolling medsos itu juga puas dengan layar AMOLED yang super jernih guys. Jomplang banget pada saat aku nge-review HP-HP yang 2 jutaan, 3 jutaan, itu emang kerasa banget, walaupun mereka sama-sama punya kualitas layar AMOLED. Tapi kalau bisa dibilang AMOLED-nya Samsung memang di atas kelas, guys. Top tier ya, top tier layar ya. Bahkan dia juga jadi produsen layar buat ke iPhone ya, guys. Jadi wajar aja, ini yang ngebuat kita betah berlama-lama pakai si Samsung A55 ini. Dipegang makin lama makin enak, dilihat lama-lama juga makin enak. Jadi, luar biasa, guys. Udah gitu semakin enak lagi karena softwarenya yang matang. Ayo jujur, siapa teman-teman di sini yang milih Samsung karena softwarenya, karena optimasi One UI-nya udah di atas kelas yang lain, guys. Sudah top tier menurutku si One UI ini bersanding dengan iOS ya. Beda experience-nya dengan HyperOS atau dengan Vantage OS atau Harmony OS mungkin. Gimana teman-teman? Share pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Karena memang dari dulu, itu yang sering ku baca di komenan setiap orang ketika bahas HP Samsung ya. Bukan cuma seri A55, seri A35, seri bawahnya A05 katakanlah, atau seri A15. Itu kan seri-seri kentang ya. Tapi orang tetap ngambil itu karena One UI-nya yang udah matang. Nah, kembali lagi soal A53 ku yang di awal cerita tadi, HP itu ku beli rencananya bisa sampai 7 tahun. Nah, sama kayak ini. Ketika itu rusak, aku sih harapannya pakai ini bisa buat 7 tahun targetku, guys.
Kenapa? Karena HP ini sudah ngejamin 4 kali mayor update OS. Sekarang masih di Android 14. Masih ada 4 tahun lagi. Kalaupun habis, tenang aja, masih ada 7 kali lagi update security patch ya. Jadi, mau cari alasan apa lagi kalau nggak jadiin HP ini sebagai daily driver. Yang bikin enak lagi, di Samsung ada fitur Modes and Routines yang udah pernah aku buat di sini guys. Teman-teman bisa lihat, aku ngotak-ngatik di sana gimana caranya ini HP bisa jadi robot. Bisa menjalankan perintah-perintah otomatis sehari-hari kita. Jadi sangat-sangat seamless, sangat-sangat pas untuk dijadiin all-rounder dan juga daily driver. Menurutku untuk merasakan sensasi ini nggak harus kita beli Samsung yang mahal, Samsung yang flagship. Dengan Samsung mid-range aja, experience itu udah bisa tersalurkan guys. Tapi sayang banget guys, sayang banget. Tolong dong buat Samsung nih, misalkan HP kita mati, tapi kita sudah setting alarm di jam tertentu. Dia nyala otomatis gitu loh, sama kayak Xiaomi. Salah satu fitur Xiaomi yang gue suka tuh begitu. Jadi misal kita setting alarm jam 4 ya, 4 pagi, HP kita matiin pada saat tidur, dia otomatis nyala beberapa menit sebelumnya guys. Nah kalau ini nggak bisa gitu loh. Dia harus nyala terus supaya alarmnya bunyi. Kapan nih Samsung ada update seperti ini? Tunggu ya Samsung ya. Yang bikin aku puas lagi adalah Secure Folder dengan Knox Vault-nya. Di beberapa seri sih sudah ada Secure Folder ini, cuma dengan Knox Vault dia ada chipset tersendiri menjadikan aku ini lebih tenang pakai HP ini. Ini bukan pemanis seolah kata-kata biasa ya. Soalnya aku nerapin ini karena semua informasi bankingku paling aman ya di Secure Folder. Teman-teman bisa nerapin hal yang sama ya. Bahkan di Secure Folder kita bisa nambahin WhatsApp guys, bisa nambahin dual apps guys. Karena di Samsung belum ada fitur itu untuk beberapa aplikasi ya. Jadi kan dia kurang bagus ya, nggak seperti Xiaomi yang bisa nambahin beberapa apps di satu HP yang sama. Nah, cara ngakalinnya gitu guys. Ngakalinnya adalah kita install sendiri di secure folder sendiri, jadi ngebikin room sendiri. Jadi memudahkan buat kita dengan banyak akun ya, seandainya. Seandainya kita punya banyak WhatsApp untuk handle bisnis kita, misalkan ini cukup diduplikasi di secure folder. Tadi kan sempat aku singgung ya, nggak harus kita beli Samsung yang mahal, flagship. Karena Galaxy AI itu udah turun ke sini guys, sudah turun ke Galaxy A55. Cuma, ya jelas ada harga, ada rupo ya kan. Nggak bisa kita cobain semua fiturnya. Yang turun ke A55 itu cuma Galaxy AI-nya. Dan aku juga sempat bikin videonya beberapa waktu yang lalu, teman-teman bisa tonton. Itu tentang Circle to Search. Dan kalau boleh dibilang, aku sih nggak terlalu pakai ya fitur Circle to Search ini, karena belum butuh aja untuk saat ini, nggak begitu kepo sama banyak hal. Nah, terus apa lagi ya? Oh iya tadi, gara-gara software yang udah mateng, jadi kita seamless ya, kita mau ngapa-ngapain, multitasking, itu enak banget. Enak banget di sini. Semua fitur kita bisa jangkau dengan jari kita, bahkan ada sidebar seperti ini, kita bisa multitasking, kita bisa bikin dual dual apps ya seperti ini. Bukan dual apps, side by side apps ya. Aku lupa namanya guys. Terus banyak hal yang bisa kita lakuin di sini, walaupun dengan RAM yang 8 GB. Bayangin kalau ini varian yang 12 GB udah pasti sangat sangat seamless, sangat-sangat mulus tanpa lag sama sekali guys. Terus apa lagi ya ngomongin HP ini ya? Oh iya baterai guys, baterai menurutku sih standar ya. Standar, aku cuma bisa nyampe SOT, screen on time cuma 4 jam aja guys, 4 jam lebih. Jarang aku nyampe sentuh 5 jam itu dengan pemakaian full data. Dan itu pun power saving mode-nya, mode hemat dayanya aku nyalain. Nggak bisa bayangin kalau misalkan itu dimatiin, ya seperti ini, always on display-nya nyala ya. Paling lama cuma 3 jam sampai 4 jam aja. Ingat dengan pemakaian full data di lapangan, di luar panas-panasan ya. Jadi menurutku HP ini cenderung lebih boros dibandingkan dengan seri mid-range yang lain. Ini menurutku dan pengalamanku guys. Monggo teman-teman bisa share di kolom komentar, karena banyak sekali yang bilang A55 irit dan sangat irit. Tapi kalau entah kenapa di experience-ku sangat standar ya untuk pemakaian baterainya. Nah, untuk kualitas kamera, ini yang sering banyak dilihat view-nya ya. Gimana sih HP ini sering dibanding-bandingin sama iPhone 11, sama 13T,
sama Vivo V30, terus sama Realme 12, dan yang lain sebagainya. Menurutku, untuk mereka semua ini kalah. Karena ekspektasi orang pakai kamera buat apa sih? Kalau nggak buat posting di sosial media. Karena karakternya dari Samsung A55 ini cenderung pucat, cenderung flat ya karakternya. Jadi nggak ready to post ke sosial media. Harus diracik sedikit supaya kita ready ke sosial media. Tapi menurutku ini yang aku suka malah. Kalau dibandingin dengan karakteristiknya Vivo, katakan, dia tuh tuningannya terlalu over di processingnya, sehingga aku nggak suka karakter-karakter yang lebay seperti itu. Justru dengan karakter natural kamera seperti ini aku suka. Videonya juga udah aku buat banyak di video ini, monggo teman-teman bisa lihat. Nah, cuma yang bikin kesel lagi adalah, menurutku nih, ketika kita aktifin video stabilization yang ada di pengaturan, dia jadi agak delay, guys. Agak delay sedikit ya ketika kita gerakin kamera ke kanan dan ke kiri. Jadi pada saat begini dia delay gitu di previewnya HP kita. Beda kalau misalkan dibandingin sama iPhone, dia otomatis nyala ya video stabilization-nya, nggak nge-lag, langsung ngelihat apa yang ada di viewfinder sini ke objek aslinya. Kalau di sini dia agak delay sedikit sepersekian detik, guys. Pada saat begini, dia kok nggak ngikut gitu loh, lambat gitu kan. Tapi ingat sepersekian detik aja. Itu yang aku rasain, guys. Ada keresahanku di situ. Terus ngomong-ngomong soal Exynos 1480, ya gimana ya, nggak bisa ngomong aku, guys. Sinyalnya, guys, parah, guys. Pencarian sinyal dia kurang bagus. Bahkan di dalam rumah seperti ini yang katakanlah bukan di pedalaman ya, bukan di pedesaan, ini barnya lihat tuh. Barnya cuma dua, guys. Barnya cuma dua gitu loh. Beda sama HP yang lain dengan chipset yang lain. Barnya full 4 bar. Why Samsung? Jadi agak kesulitan seandainya kita sering di lapangan ya, sering ke sana kemari, terus masuk ke ruangan-ruangan ya, atau ke suatu tempat, sering kesulitan cari sinyal. Ngap-ngapan guys kalau bisa dibilang. Why Samsung? Come on lah. Itu yang ku sangat-sangat kecewa sih di HP harga segini. Buat hal basic aja, nyari sinyal aja dia kesusahan. Gitu loh. Jadi sayang sekali potensinya. Terus soal Exynos 1480, itu sudah 5G guys. Tapi nggak pernah kepake. Jarang banget kepake karena tidak semua daerah sudah ready 5G. Bahkan udah beberapa tahun tuh fitur 5G muncul dan berada di sekitar kita. Tapi aku yakin teman-teman di sini 80% nggak akan, belum pernah ngerasain itu 5G. Dan kalaupun terkoneksi secara otomatis, nggak sesignifikan itu kok. Beberapa kali aku coba di Semarang dan di Jogja itu ada, ya kecepatannya sama aja kayak 4G. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, Bang, gimana sih 5G di tahun ini dan di beberapa tahun ke depan? Menurutku sih belum begitu kepake ya, belum begitu kepake. Belum begitu kepake. Prediksiku 3 tahun ke depan 4G aja masih sangat reliable, masih sangat kepake sehari-hari. Tapi nggak tahu kalau perkembangan di Jabodetabek, di Jakarta mungkin lebih advance ya, lebih duluan, ya who knows. Kalian yang di sana nggak apa-apa, pertimbangin aja 5G. Tapi kalau di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, menurutku 4G aja udah cukup. Jadi nggak pernah kepake si 5G ini. Jarang kepake. Terus HP ini kalau misalkan kita restart, ya dia lama banget guys untuk bisa dipakainya. Jadi kayak loading, lemot dulu sebentar, ngebaca dulu, running dulu, ya kan. Ibarat kata kayak kita nyalain motor karbu guys, mesin karbu kita panasin, nunggu beberapa menit, baru kita ready buat ngegas. Jadi harus sabar begitu kita restart ya, sabar dulu. Karena dia otomatis ngejalanin sistemnya secara optimal ketika kita sudah buka kunci guys. Jadi kalau belum dibuka kunci ya masih belum ngerunning itu. Harus nunggu dulu, sabar lu guys, sabar. Apalagi kalau misalkan memori kita penuh, tambah sabar lagi, harus benar-benar sabar. Gak bisa kita langsung mainin HP ini. Terus ini nggak tahu ya, apakah di HP ku doang atau teman-teman yang lain,
dengan unit yang sama. Jadi di GPS HP ku ini itu ngebug guys, nggak berjalan sebagaimana mestinya. Yang harusnya kita dengan Gmaps ya, titik kita, poin kita tuh ngikut, ya enggak, delay gitu, delay, ketunda. Jadi agak sedikit, apa ya, nggak tahu nih why Samsung nih. Padahal sebenarnya aku udah bikin update di patch sebelumnya, tak kira itu sudah berjalan normal, rupanya masih sama guys. Mungkin teman-teman ada pengalaman yang sama, atau mungkin ini ada cacat unit atau gimana guys. Teman-teman bisa sharing di komentar. Sama nggak pengalaman GPS-nya tuh ngebug pakai Google Maps loh. Kenapa aku bisa ngomong ini? Kecewa karena aku orang yang paling sering bernavigasi pakai Google Maps. Jadi itu sangat-sangat sayang banget, sayang banget. Untuk Gmaps-nya, untuk GPS-nya, presisinya, akurasinya, dia masih kurang berjalan sebagaimana mestinya. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton ya. Memang beneran HP ini masih trending topik ya kalau menurutku, karena view-nya lumayan tinggi di beberapa channel, termasuk channel ini untuk A55, masih diminati oleh sebagian besar masyarakat. Tapi sayang aja harganya cepat banget turun, jadi kita kalau mau jual sih mikir 2 kali ya. Tapi tentunya bakal menguntungkan buat kalian yang belum beli, cek aja di marketplace kesayangan kalian, harganya sudah lebih murah dibandingkan dengan ketika awal rilis guys. Jadi patut dipertimbangkan. Kira-kira dengan HP ini masih perlu nggak sih kita update ke flagship, ke seri S-nya? Ini nggak ngomongin S24 FE ya, kita langsung coba aja ke S23 atau S24. Gimana menurut teman-teman? Apakah HP ini perlu diganti? Atau kita sabar dulu, tahan dulu nih, nunggu A56 di tahun depan. Share di kolom komentar. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.